B. Yesus menggenapkan hukum Taurat. Jangan engkau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Paulus meruntuhkan hukum Taurat. Di bawah ini adalah surat-surat dari Paulus untuk jemaatnya. Ini suatu kejujuran yang menyesatkan. Paulus berkata, karena jika aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Kelicikan Paulus dengan bahasa filsafat yang menyesatkan, yaitu kalimat membangun kembali atau menyesuaikan kembali dengan apa yang diajarkan Yesus, seolah-olah melanggar hukum Taurat. Padahal merombak atau mengubah satu titik pun menurut Yesus akan menduduki tempat yang paling rendah atau neraka. Dan Yesus mengingatkan bahwa hukum Taurat tidak akan berubah sampai hari kiamat. Maka sangat jelas sekali bahwa Yesus mengajak ke surga, dan Paulus mengajak ke surga yang menurut Yesus adalah neraka. Jadi, surga yang dijanjikan Paulus sesungguhnya adalah neraka dengan mengatasnamakan surga. Itulah kehebatan kesesatan Paulus yang dapat menipu kurang lebih 2 miliar orang-orang Kristen di dunia. Kesesatan Paulus telah diberitakan di dalam Alkitab, tetapi mengapa orang-orang Kristen masih mengikuti ajaran Paulus? Ini menandakan mereka tidak paham Alkitabnya sendiri dan percaya begitu saja kepada para pembohong yang diobralkan para pendetanya. Alkitab telah menerangkan, kata mereka, ia atau Paulus ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kata Paulus, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin berlimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa? Karena Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Perkataan-perkataan Paulus itu bertentangan dengan ayat-ayat yang diberitakan Yesus. Ayat Paulus menganjurkan berbuat dosa atas nama kebenaran, sedangkan Yesus mengajarkan bahwa setelah hari kiamat semua orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Pada waktu itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dengan demikian, jelas sekali bahwa Paulus itu merusak perintah Allah yang esa dengan mengatasnamakan kebenaran dari Allah. Hal tersebut disimpulkan karena ajaran Paulus bertentangan dengan ajaran Yesus. Selanjutnya, kita akan mengenal hukum Taurat yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. 1. Wasiat 10. 2. Kurban hasil ternak. 3. Zakat pertanian. 4. Khitan adalah suatu kewajiban. 5. Hari Sabtu adalah hari Sabat. 6. Menyembah berhala atau dewa bintang, hukumannya dilontar dengan batu bersama-sama sampai mati, dengan syarat saksi mata paling sedikit 2 orang. 7. Laki-laki tidak boleh memakai pakaian perempuan, dan perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki. 8. Dilarang membungakan uang atau riba. 9. Hendaklah berlaku jujur dalam hal timbangan dan takaran. 10. Perceraian boleh dengan syarat satu sama lain tidak boleh kembali. 11. Poligami boleh tapi harus menurut ketentuan. 12. Perzinahan dihukum dengan pembunuhan. 13. Anak haram tidak boleh memasuki majelis orang yang banyak sampai 10 turunan. 14. Pembunuhan dengan sengaja dihukum dengan pembunuhan pula atau kisos. 15. Pembunuhan dengan tidak sengaja, si pembunuh boleh pergi ke tempat lain untuk melindungi diri. 16. Orang yang merusak anggota badan orang lain atau melukai wajib dibalas kepadanya menurut kerusakannya. 17. Jika orang mati ditanduk sapi, sapi dan pemiliknya harus dilempari dengan batu sampai mati. 18. Haram memakan babi. 19. Burung buas dan makannya menyambar dilarang memakannya. 20. Persembahan kurban sukarela. C. Ajaran Yesus yang disesatkan versus ajaran Paulus yang menyesatkan. Yesus berkata, hei orang munafik, benarlah nubuah Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Surat Paulus pada jemaatnya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jawab Yesus kepada mereka,
Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapakah Paulus itu? Asal-usul Paulus. Paulus mengaku-ngaku atau pura-pura telah bertaubat. Paulus adalah musuh Yesus yang telah menyiksa para murid Yesus dan membunuhnya. Paulus seorang yang pembangkang. Ayat-ayat di atas sangat jelas sekali memisahkan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Bagi orang-orang Kristen tinggal memilih ajaran Yesus atau ajaran Paulus. Orang-orang Kristen yang memakai akal sehatnya mulai merasakan keraguan-raguan terhadap ajarannya. Di antaranya Uskup John Selby Spong dalam bukunya yang berjudul Why Christianity Must Change or Die, yang intinya dia menyuruhkan untuk mencabut doktrin Yesus sebagai juru selamat. Karena itu kita harus membebaskan Yesus dari kedudukannya sebagai juru selamat. Yesus yang digambarkan di dalam pernyataan keimanan sebagai orang yang demi kita dan demi keselamatan kita turun dari surga sudah tidak cocok lagi untuk alam kita sekarang ini. Yesus versus Paulus. Dalam buku Islam Dihujat karya Hajjah Irena Handono, mantan biarawati, berserta kawan-kawannya menjawab buku The Islamic Invasion karya Robert Morey, tertulis pada halaman 45 sampai 48, serta ditambah ayat-ayat lainnya oleh pembicara. Kesesatan Paulus telah diperingatkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal ini tertulis di dalam kitab Yohanes ayat 16 pasal 2 yang berbunyi, akan datang bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka berbuat bakti bagi Allah. Hal ini dapat dibuktikan. Maksud dari ayat tersebut dapat kita lihat dalam kisah-kisah Rasul yang tertulis, akan datang bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Paulus adalah musuh Yesus yang telah menyiksa para murid Yesus dan membunuhnya. Paulus mengaku-ngaku atau berpura-pura telah bertaubat.